Puluhan warga diserang penyakit antraks, seorang diantaranya tewas setelah memakan daging kuda sakit di Takalar, Sulawesi Selatan. Sementara itu pemirsa, sejumlah cacing hati ditemukan pada sapi yang menjadi hewan kurban hari ini. Hati sapi yang telah mengandung cacing ini tidak boleh dikonsumsi. Pemirsa, virus flu burung kembali menyebar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 4.000 ekor ayam terpaksa dimusnahkan secara massal karena dipastikan positif terjangkit virus H5N1. Kasus wabah penyakit berbahaya yang ditularkan hewan kembali ditemukan di kalangan pekerja pabrik susu di Provinsi Heilongjiang. Sejumlah pekerja pabrik susu Gannan Flying Crane dipastikan terjangkit wabah brucellosis dengan gejala demam, berkeringat, kelelahan, dan nyeri tubuh. Ada 26 pekerja yang terkena penyakit ini setelah pemeriksaan, termasuk 600 ekor sapi juga ikut terinfeksi. Tuesday we reported that we had confirmed 2 cases of influenza that were swine flu. Sekilas, publikasi mengenai wabah penyakit di berbagai media tadi merupakan wujud nyata dari tantangan dan masalah kesehatan hewan di Indonesia. Namun pemerintah sejak lama telah mengambil beberapa langkah antisipatif dalam menanggulangi hal tersebut. Pendirian laboratorium veteriner di Indonesia sebagai salah satu pendukung utama upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini didasari karena hasil pemeriksaan laboratorium sebagai alat peneguhan diagnosis penyakit hewan yang tepat dan akurat sangat dibutuhkan, sehingga arah kebijakan atau pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan. Laboratorium veteriner regional di Indonesia saat ini berjumlah 8, yang terdiri atas 3 balai besar veteriner dan 5 balai veteriner, dengan masing-masing wilayah kerjanya. Salah satunya adalah Balai Besar Veteriner Maros yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan. BPVet Maros merupakan laboratorium tipe A yang didirikan pada tahun 1973 oleh Departemen Pertanian bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization atau FAO. Dengan wilayah kerja meliputi 10 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 190/KPTS/ORG/5 1975 tanggal 12 Mei 1975, laboratorium tipe A ini dijadikan sebagai balai penyidikan penyakit hewan yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan yang diresmikan pada tahun 1976 oleh Menteri Pertanian Profesor Dr. Thojib Hadiwijaya. Susunan organisasi dan tata kerja BPPH di seluruh Indonesia disempurnakan pada tahun 1978. Selanjutnya dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 457/OT-2010/8/2001, BPPH berubah nama menjadi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner atau BPPV. Pada tanggal 30 Desember 2003, terbit surat keputusan Menteri Pertanian nomor 629/KPTS/OT-140/12/2003 bahwa 2 dari 7 BPPV yang ada pada saat itu di Indonesia, yakni BPPV Maros dan BPPV Wates, telah berubah nama menjadi Balai Besar Veteriner atau disingkat BBVet. Balai Besar Veteriner Maros merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
Balai Besar Veteriner Maros telah mendapatkan status akreditasi yang pertama berupa SNI 17025 dari Badan Standarisasi Nasional. Kemudian yang kedua adalah ISO 9001-2008 tentang sistem manajemen mutu. Balai Besar Veteriner Maros merupakan laboratorium yang pertama mendapatkan sertifikasi tersebut di antara laboratorium sejenis di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bersama dengan SDM profesional yang terdiri dari SDM medik, paramedik, SDM administrasi, fungsional umum, dan struktural, Balai Besar Veteriner Maros mengemban visi dan misi. Pada visi ini terwujudnya pelayanan laboratorium veteriner prima dalam menunjang pengembangan peternakan yang berbasis agribisnis sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Kemudian pada misi, yakni mewujudkan pelayanan prima laboratorium veteriner yang profesional, mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian mengembangkan metode pengujian, analisa hasil uji dan sistem informasi veteriner. Tugas dan fungsi dari Balai Besar Veteriner Maros yang utama adalah sebagai laboratorium diagnosa untuk penyakit hewan menular. Kemudian adalah laboratorium yang melakukan penyidikan penyakit hewan serta melakukan pelayanan surveillance ataupun pengamatan penyakit hewan di wilayah kerja Balai. Adapun fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT 140/5/2013 adalah sebagai berikut. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta menyiapkan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penyidikan penyakit hewan, pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan, pelaksanaan surveillance penyakit hewan dan produk hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan, pembuatan peta penyakit hewan regional, pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular, pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan atau sertifikasi hasil uji, pelaksanaan pengujian forensik veteriner, pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat atau public awareness, pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner, pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan, pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan, pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba, pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner, pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner. Berikut susunan organisasi Balai Besar Veteriner Maros. Dimulai dari Kepala Balai yang membawahi Kepala Bagian Umum, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Selain itu ada bidang program dan evaluasi, seksi program, seksi evaluasi dan pelaporan. Pada bidang pelayanan veteriner, membawahi seksi pelayanan teknik dan seksi informasi veteriner. Kelompok jabatan fungsional dibawahi langsung oleh Kepala Balai. Adapun sarana dan prasarana utama Balai Besar Veteriner Maros diantaranya, yakni laboratorium pengujian, dimulai dari laboratorium epidemiologi, laboratorium patologi, laboratorium bakteriologi dan serologi, laboratorium bioteknologi, laboratorium kesmafet dan toksikologi, laboratorium parasitologi, laboratorium virologi, instalasi sterilisasi dan preparasi media, dan instalasi hewan percobaan. BBVet Maros telah menerapkan biosafety dan biosecurity, diantaranya dengan adanya fasilitas pintu lab biosecurity untuk membatasi akses masuk ke wilayah laboratorium BBVet Maros. Selain itu, terdapat pula fasilitas pembakaran berupa insinerator yang diperuntukkan untuk sampah infeksius.
Kemudian sarana dan prasarana tambahan, yakni perpustakaan yang selain berisi buku umum, majalah, dan literatur terkait juga menyimpan artikel, jurnal, buletin ilmiah, maupun laporan-laporan hasil penyidikan baik dari domestik dan mancanegara dengan perimbangan 60% berbahasa asing dan 40% berbahasa Indonesia. Seluruh lab telah dilengkapi dengan peralatan yang modern dan mutakhir untuk memberi jaminan mutu terhadap hasil pengujian laboratorium. BBVET Maros juga telah melengkapi dirinya dengan menggunakan alat absensi modern dengan menggunakan metode deteksi rangka wajah untuk lebih mengoptimalkan penerapan kedisiplinan bagi seluruh staf dan karyawan BBVET Maros. BBVET Maros juga memiliki koperasi Kobaniwan, musola, rumah dinas, dan sarana olahraga. My name is John Weaver. I am a vet from Australia and I work for an Australian-Indonesian project that's looking at strengthening the veterinary services in Indonesia. I first came to DIC Maros in 2004, so that's nearly 10 years ago, a long time ago, but it's always been a wonderful lab to visit, very professional, very well run, and very important. It's a laboratory, as you know, that covers the big expanse of eastern Indonesia, right across to Papua. So it's a sentinel laboratory, it's a high-level diagnostic laboratory that provides excellent diagnostic services and also is the pivotal point of surveillance information for that eastern area of Indonesia. The Australian project that I'm now working on, which I've been working on for the last 6 months or so, looks at a number of issues of strengthening the veterinary service. It looks at specific opportunities to strengthen laboratories like DIC Maros. So we have a component that is looking at building up diagnostic capacity, quality assurance of tests and things within the laboratory. And that's working very well. So there's a great opportunity for this project to work with the laboratory here to build on what is already a very strong laboratory and to take it on to the next levels of opportunity in terms of quality assurance, consistency of diagnostic tools and techniques, and really be a very well respected laboratory, not just in Indonesia but internationally. So it's a great treat coming back to Maros. I love coming to Maros and I enjoy my visits here very much. Balai Besar Veterinary Maros ini merupakan satu di antara 8 balai veteriner di Indonesia dan satu-satunya di kawasan timur. Kekuatan dari balai veteriner Maros di sini yaitu kredibilitas dari laboratorium, uji yang dimilikinya, serta kompetensi dan profesionalisme dari sumber daya manusia itu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dan dalam kaitannya dengan ini, hubungan yang harmonis dengan lintas sektor sudah terjadi dengan baik. Itu merupakan salah satu keunggulan juga. Pesan saya tentunya terus tingkatkan kinerja yang sudah sangat bagus ini, mengoptimalkan pengendalian masalah banyaknya strategis khususnya di kawasan Indonesia dan Indonesia pada umumnya. Berikut spesifikasi kapasitas tugas dan fungsi laboratorium, dimulai dari laboratorium epidemiologi. Laboratorium epidemiologi merupakan laboratorium yang memiliki tugas dan peran dalam melakukan pelayanan customer yang meliputi penerimaan dan registrasi spesimen, distribusi spesimen ke laboratorium uji, analisa dan penyimpulan hasil uji laboratorium, sertifikasi hasil uji untuk customer. Selain itu, laboratorium epidemiologi juga berperan di dalam koleksi data untuk bahan surveillance dan monitoring, serta pemetaan penyakit hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros. Selanjutnya, laboratorium bakteriologi dan serologi. Lab bakteriologi, lab ini memiliki dua lab utama, yaitu lab bakteriologi dan lab serologi. Di lab bakteriologi kita melakukan uji-uji yang berhubungan dengan identifikasi agen penyakit hewan berupa bakteriawi. Terutama sebagai contoh, kita yang paling sering melakukan uji penyakit antraks untuk mengidentifikasi Bacillus anthracis. Kemudian kita juga melakukan uji brucellosis, mulai identifikasi agen sifatnya
genus sampai spesies, bahkan subtypingnya kita melakukan uji biotyping. Kemudian kita juga melakukan uji-uji pada bakteri cemaran terhadap makanan, misalnya Campylobacter, kemudian Salmonella. Terus kemudian di lab serologi kita melakukan uji serologi bakteri, yaitu Brucella, melakukan uji screening, yaitu menggunakan RPT test. Kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi menggunakan CF test, complement fixation test, ataupun menggunakan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Kita melakukan juga tes pulorum, sifatnya antibody, kemudian juga melakukan Mycoplasma test. Berikutnya laboratorium patologi. Di laboratorium patologi BVET Maros yang kami lakukan setiap hari yaitu melakukan pemeriksaan makroskopis bedah bangkai terhadap semua hewan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan mikroskopis yaitu dengan pemeriksaan histopatologi. Kami juga melakukan pemeriksaan kompleks seperti pemeriksaan pengujian histopatologi imunohistochemistry terhadap penyakit avian influenza, Hock, kolera, juga rabies. Berikutnya laboratorium virologi. Tugas laboratorium virologi adalah untuk mendiagnosis penyakit viral. Pengujian yang dilaksanakan berdasarkan deteksi antigen dan deteksi antibodi. Deteksi antibodi dengan menggunakan uji HAI dan ELISA, sedangkan deteksi antigen dengan menggunakan uji biologis, ELISA, dan mikroskopis. Adapun penyakit yang telah didiagnosa di laboratorium virologi antara lain AI, ND, rabies, Hock, kolera, IBV, IBD, PRRS, BVD, dan H1N1. Laboratorium bioteknologi. Laboratorium bioteknologi untuk diagnosa penyakit-penyakit hewan, terutama untuk diagnosa biologi molekuler. Di sini kami melakukan pengujian dengan PCR konvensional dan real-time PCR. Untuk PCR konvensional, kami mendeteksi penyakit brucellosis dan sekarang dikembangkan untuk biotyping, kemudian avian influenza, rabies, BVD, anthrax, Hock, kolera, dan jembrana. Selain itu, konvensional PCR kami gunakan untuk mendeteksi produk dan bahan asal hewan. Sering juga kami gunakan untuk identifikasi pakan, untuk identifikasi spesies yaitu babi, sapi, dan ayam. Untuk real-time PCR melakukan pengujian untuk deteksi avian influenza tipe A, BVD, kemudian H5, H7, dan H1N1. Laboratorium parasitologi. Di laboratorium parasitologi ini kita biasa uji itu ada endoparasit, ektoparasit. Kemudian kalau endoparasit itu yang biasa kita uji itu bisa cacing, bisa telurnya, terus bisa juga protozoa, terus juga ulas darah. Di mana ulas darah itu kita periksa adalah parasit darah. Kemudian kalau ektoparasit itu segolongan misalkan pinjal, kutu, caplak. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Toksikologi. Di Laboratorium Kesmavet dan Toksikologi ini, kami menguji bahan pangan asal hewan terhadap cemaran seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan coliform. Di sini kami juga menguji tentang residu antibiotika, kanamisin, tilosin, oksitetrasiklin, dan juga kami menguji tentang residu boraks dan formalin terhadap bahan pangan.
Untuk toksikologinya, kami menguji tentang keracunan cyanida dan hematologi darah. Berikutnya laboratorium instalasi, sterilisasi, dan preparasi media. Instalasi sterilisasi dan media memiliki dua fungsi utama, terdiri atas unit sterilisasi yang bertugas melakukan pensucihamaan peralatan laboratorium, baik yang digunakan sebelum pengujian maupun setelah pengujian, serta melakukan penanganan limbah laboratorium. Yang kedua adalah unit preparasi media yang bertugas melakukan inventarisasi bahan kimia dan media, serta melakukan pembuatan media yang akan digunakan untuk pengujian laboratorium. Instalasi hewan percobaan. Di instalasi ini dikembangkan berbagai hewan percobaan untuk keperluan pengujian laboratorium yang terdiri atas small laboratory animal, yaitu mencit, kelinci, marmut, dan ayam. Ayam donor digunakan untuk pembuatan sel darah merah dan ayam yang diperlukan untuk menghasilkan telur spesifik antibodi negatif atau SAN pada large laboratories animal, yaitu sapi, domba, kambing, dan kuda. Kegiatan lain BBVET Maros, yakni selain melakukan surveillance, investigasi dan diagnosa penyakit hewan, monitoring seluruh penyakit pada komoditi ternak di seluruh wilayah kerja BBVET Maros, juga ikut serta dalam pameran pembangunan bersama dinas-dinas lain dalam ruang lingkup Kabupaten Maros. Kemudian bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi secara berkala memberi pelatihan kepada kader-kader kesehatan hewan yang berasal dari kabupaten kota. Saya mengenal Balai Besar Veteriner Maros sejak masih bernama Balai Penyelidikan Penyakit Hewan, yaitu pada tahun 1991. Peran Balai Besar Veteriner Maros sangat besar, terutama cepat dalam merespon, mendiagnosa, dan menyidik laporan penyakit hewan menular, baik dari masyarakat peternak maupun dari kami, Dinas Peternakan Provinsi. Kegiatan lain BBVET Maros, yakni melakukan sharing bersama dengan pihak Australia dan negara-negara lain tentang penyakit hewan secara teknis, dilengkapi dengan peralatan penerjemah bahasa dan interpreter. Berkolaborasi dengan FAO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE, serta Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dan organisasi lembaga-lembaga internasional lainnya melaksanakan secara berkala berbagai seminar, simposium, pertemuan, workshop, pelatihan tentang penyakit dan kesehatan hewan serta penanggulangannya. Stakeholder dari Balai Besar Veteriner Maros meliputi antara lain adalah dinas-dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh wilayah kerja BBVET Maros. Kemudian perorangan ataupun perusahaan termasuk adalah para peternak. Berikutnya laboratorium baik yang di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian kalangan sivitas akademika, kerjasama dengan organisasi ataupun badan-badan internasional antara lain dengan FAO, OIE atau Badan Kesehatan Hewan Dunia. Kemudian negara-negara antara lain dengan Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan negara-negara di regional Asia Tenggara. My name is Ross Lunt and I'm from Australia. I work at the Australian Animal Health Laboratory, which is in Geelong. It's important, as I've said, to have a national reference laboratory for brucellosis, and the DIC Maros is fulfilling that role. As part of their functioning, DIC Maros help align the methodology that is used within Indonesia, help distribute reagents that may be used, and prepare what we refer to as proficiency test panels that give an overall picture of the performance of testing in the different laboratories in Indonesia. So the role of the DIC Maros is critical to the improvement of the testing within Indonesia.
Peran BP Vetmaros sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 89-PD.620-1-2012 sebagai laboratorium rujukan nasional untuk penyakit brucellosis dan bovine viral diarrhea di Indonesia. Penunjukan tersebut menjadikan BP Vetmaros senantiasa berusaha meningkatkan kapasitas dengan melaksanakan pengembangan metode diagnosis laboratorium yang ada dan tidak hanya terbatas pada penyakit brucellosis dan BVD saja, namun juga penyakit-penyakit penting lain di Indonesia. Kami siap mendukung penuh program pemerintah untuk swasembada daging sapi dan kerbau. Kami siap mencurahkan segala bakti kami demi bangsa, demi Indonesia.